2141 Kebangkitan Fang Huan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Di kedalaman palung bumi, di dalam gua yang gelap gulita, dua sinar cahaya dingin tiba-tiba bersinar. Itulah tatapan Bai Ningbing. Saat mengakhiri sesi kultivasi tertutup ini, dia tidak hanya menciptakan jurus pamungkas jalur es, tetapi juga memperoleh beberapa wawasan tentang jalur es. Aku dapat dengan jelas merasakan pemahamanku tentang es dan salju semakin mendalam. Aku tidak jauh dari level Grandmaster. Bai Ningbing bergumam, sangat disayangkan bahwa setelah aku berubah menjadi manusia naga, kecepatan pemahamanku tentang jalur es dan salju menurun drastis. Level masterku saat ini sebagian besar merupakan akumulasi dari sebelumnya. Sebelumnya, Bai Ningbing memiliki fisik jiwa es gelap utara dan memiliki keunggulan bawaan yang sangat tinggi saat mengolah jalur es dan jalur jiwa. Level pencapaiannya di jalur tersebut dapat meningkat dengan cepat. Namun setelah mengubah tubuhnya, hal itu memengaruhi aspek ini. Manusia naga mengkhususkan diri dalam jalur perbudakan. Jika Bai Ningbing berubah mengolah jalur perbudakan, dia akan memiliki keuntungan di dalamnya. Namun, tingkat keuntungan ini tidak dapat dibandingkan dengan bantuan yang diberikan oleh fisik jiwa es gelap utara dalam mengolah jalur es dan jalur jiwa. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup, bakat dari 10 fisik ekstrim jauh lebih unggul daripada bakat ras manusia varian. Bai Ningbing dengan hati-hati berjalan keluar dari gua. Gua ini terbentuk secara alami dan berada di sisi tebing di palung bumi. Bai Ningbing mengaktifkan mutiara es penyembunyi napas. Tak lama kemudian, garis tipis seperti benang es muncul di lehernya yang ramping dan putih, melingkarinya. Jurus ini diciptakan oleh Bai Ningbing dan bukan dari warisan sejati Bai Xiang. Jurus pembunuh tidak mengeluarkan aura apapun saat diaktifkan. Karena aura disimpan sebagai mutiara es kecil di benang es. Kerugian dari jurus ini adalah mengorbankan sebagian kekuatannya, dan begitu ada terlalu banyak mutiara es, mereka akan bergabung menjadi satu dan berubah menjadi jerat yang akan mencekik Bai Ningbing, menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Aku harus menyembunyikan auraku saat menjelajahi kedalaman palung bumi ini. Ekspresi Bai Ningbing tenang saat dia diam-diam mengaktifkan jurus pembunuh investigasi untuk mengintai sekelilingnya. Setelah dia meninggalkan Earth Treasury, dia mulai berkultivasi di kedalaman Earth Trance. Dia dikejar oleh kelompok binatang buas dan sangat menderita. Untungnya, dengan jurus pembunuh Bai Xiang, selama ada sedikit bagian tubuhnya yang tersisa, Bai Ningbing tidak akan mati, jika tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Ada 3 binatang buas purba dalam radius 100 li, serta sekelompok binatang buas purba. Bai Ningbing dengan cepat memahami sekelilingnya. Risiko yang besar akan mendatangkan imbalan yang besar pula. Sumber daya kultivasi di sini berada pada level 8. Bahkan jika Bai Ningbing tidak dapat menggunakannya, ia dapat menjualnya di surga harta karun kuning dan membeli sumber daya yang ia butuhkan. Bai Ningbing suka mengambil risiko, kebanyakan orang akan merasa gelisah tentang kehidupan seperti ini, tetapi ia tenggelam di dalamnya dan menikmati sensasi berada di ambang hidup dan mati. Meskipun berbahaya untuk berkultivasi di sini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Tetapi di 5 wilayah dan 2 surga, itu bahkan lebih berbahaya, baik itu Fang Yuan, Sekte Bayangan, atau Pengadilan Surgawi, mereka semua akan memburuku. Bai Ningbing memiliki penilaian yang jelas tentang situasinya. Bai Ningbing baru saja keluar dari gua ketika ekspresinya sedikit berubah. Ia merasakan bahwa sebagian besar binatang buas tiba-tiba bertindak seperti kucing yang mencium bau ikan, mulai bergegas menuju satu arah. Beberapa binatang buas dan kelompok binatang buas tidak tergerak, tetapi mereka segera ditelan oleh keinginan sebagian besar binatang buas dan bergegas maju juga. Kemudian, gelombang monster besar terbentuk dengan cepat di bawah tatapan Bai Ningbing. Apa yang terjadi? Monster-monster ini tampaknya tertarik pada sesuatu, mereka menyerah pada pertarungan dan wilayah mereka untuk mengejarnya. Apa itu? Bai Ningbing tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengaktifkan gerakan pembunuh saat dia bergabung dengan gelombang monster. Gelombang monster mulai berkumpul bersama, monster kuno yang tak terhitung jumlahnya dan beberapa monster kuno yang mencolok mengelilingi suatu area. Area ini juga berada di jurang palung bumi, menonjol perlahan seperti gundukan kuburan. Pada saat ini, ia mengeluarkan cahaya kuning kecoklatan dan merah. Cahaya itu seperti air saat bergerak dengan menyilaukan. Di puncak gundukan kuburan, ada batu nisan.
Batu nisan itu tampaknya memiliki tulisan tetapi terhalang oleh cahaya. Mereka tidak dapat dilihat bahkan dengan menggunakan gerakan pembunuh investigasi. Bai Ningbing telah berubah menjadi negara Bai Xiang dan bergabung dengan kelompok monster. Tempat apa ini? Ada aura jalur bumi dan jalur api yang begitu pekat di sini. Apa yang tersembunyi di sini? Material abadi, atau gu abadi. Tapi kenapa ada batu nisan? Batu nisan itu sepertinya memiliki beberapa karakter yang tertulis di atasnya. Apakah itu dibuat oleh seseorang? Siapa yang dimakamkan di sana? Bai Ningbing melihat binatang buas di sekitarnya. Dia memiliki sedikit pemahaman, sebagian besar binatang buas ini adalah binatang jalur bumi dan jalur api, tidak heran mereka tertarik ke sini. Hanya ada binatang buas dari jalur lain di sini dan mereka ditarik paksa oleh gelombang binatang buas. Ledakan. Tepat pada saat ini, dua lampu di atas gundukan kuburan tiba-tiba melesat ke langit, berubah menjadi pilar cahaya kuning merah raksasa. Para binatang meraung kegirangan. Beberapa binatang mulai menyerbu ke arah pilar seolah-olah mencoba untuk mendapatkan tempat teratas, tetapi mereka segera dirobohkan dan diinjak-injak oleh binatang di belakang mereka. Kelompok binatang jatuh ke dalam kekacauan dan kegilaan, saling bertarung dan membunuh saat mereka menyerbu ke arah pilar cahaya. Tetapi bahkan jika beberapa binatang mencapai bagian depan dan bertabrakan dengan pilar, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pilar cahaya tetap tidak bergerak, seperti gunung besar yang menolak untuk bergerak sedikitpun. Bai Ningbing adalah seorang dewa Gu dan memiliki kecerdasan jauh di atas binatang. Dia bersembunyi di luar pertempuran yang kacau, dan meskipun dia masih terlibat, dia terutama mengamati perubahannya. Seiring berjalannya waktu, ada banyak korban di antara kelompok binatang dengan mayat berserakan di mana-mana. Pilar cahaya kuning merah juga mulai menyusut, tampaknya menyatu ke dalam gundukan kuburan. Binatang-binatang itu menjadi semakin panik, suara mereka yang haus darah, kesakitan, dan mengunyah memenuhi telinga Bai Ningbing. Dunia yang luas ini benar-benar mendalam tanpa batas dan memiliki misteri yang tak ada habisnya untuk dijelajahi. Biarkan aku melihat apa yang sedang terjadi. Bai Ningbing mulai bergerak mendekati gundukan tanah itu. Ketika binatang-binatang itu saling membunuh dan para penyintas dipenuhi luka-luka, cahaya kuning merah itu sepenuhnya diserap oleh gundukan tanah itu. Batu nisan di gundukan tanah itu juga tertancap di tanah. Gundukan tanah itu tampaknya telah mencapai titik perubahan kualitatif saat tiba-tiba terbelah. Retakan tipis menyebar ke seluruh gundukan tanah itu. Tak lama kemudian, gundukan tanah itu terbuka dari dalam dan aura seorang dewa Gu bocor ke sekeliling. Seorang pria abadi telanjang membuka matanya dan melihat sekelilingnya dengan linglung, siapa aku? Tetapi pada saat berikutnya, dia mulai menjadi jernih saat dia mengingat banyak hal. Aku ingat, aku Fang Huan. Mata pria abadi itu menyusut karena takjub dan kaget. Raungan, kelompok binatang buas meraung dan menerkam ke arah makhluk abadi telanjang itu dengan gelisah. Sang abadi laki-laki membuka matanya lebar-lebar dan terbang ke udara, aku hidup kembali. Aku Fang Huan, aku, Raja Iblis Lava. Bam, sebuah suara besar meletus saat gelombang cahaya merah menyebar dari tubuh lelaki abadi itu. Gelombang cahaya melonjak seperti tsunami, menenggelamkan sekelilingnya. Kemanapun mereka lewat, gelombang cahaya merah membakar segalanya, sebagian besar kelompok binatang buas terbakar hingga mati seketika, dan beberapa binatang buas yang selamat bahkan lebih terluka parah. Beberapa tergeletak di tanah di ambang kematian, sementara sebagian kecil binatang buas mengamuk saat mereka menyerang pria abadi itu. Ekspresi pria abadi Fang Huan berubah serius saat dia mengeluarkan gelombang cahaya merah lagi. Cahaya merah menyapu seluruh medan perang, menyebabkan sejumlah besar korban, tetapi masih ada beberapa binatang buas purba yang berhasil mencapai Fang Huan. Fang Huan tidak bisa lagi menjaga ketenangannya saat dia berteriak ke arah Bai Ningbing, bantu aku. Aku akan memberimu hadiah besar setelah ini. Oke, Bai Ningbing setuju tanpa ragu-ragu dan menyerang secara langsung. Dalam waktu singkat, dia dengan mudah membunuh beberapa binatang buas purba itu. Itu karena mereka sudah terluka parah. Terima kasih banyak, teman. Untungnya, dengan bantuanmu, aku bisa, Fang Huan tiba-tiba terpotong menjadi dua di pinggang. Bai Ningbing memegang kepalanya, memegang tubuh bagian atasnya sambil tersenyum kejam, sudah kupikir-pikir, akan lebih mudah untuk mencari jiwa secara langsung. Fang Huan menatap Bai Ningbing dengan mata terbelalak.
Wanita abadi ini memiliki pupil naga vertikal berwarna biru muda dan memiliki sepasang tanduk naga spiral. Rambut peraknya yang berkilau-berkilau seperti kristal, memanjang hingga ke pinggangnya. Kulitnya seputih salju, dan di wajahnya yang sangat cantik, ada sedikit ketidakpedulian yang gila. Wanita yang sangat cantik, Fang Huan meninggal dengan mata terbuka lebar. Bai Ningbing mencari jiwa Fang Huan tetapi tidak dapat memperoleh informasi berharga apapun. Meskipun Fang Huan hidup kembali di gundukan tanah, dia masih bingung dan tidak tahu banyak hal. Bai Ningbing mendarat di gundukan tanah yang rusak dan mencari dengan hati-hati. Masih belum ada hasil. Area ini memiliki skala tanda dao jalur bumi dan jalur api yang begitu besar, tetapi mereka telah menghilang sepenuhnya, dan sekarang tidak ada bedanya dengan tanah biasa. Namun Bai Ningbing menatap tubuh Fang Huan, tidak, lebih tepatnya, tanda-tanda dao ini mengembun menjadi tubuh abadi. Hebat, sungguh menakjubkan, Bai Ningbing memuji berulang kali. Melalui pencarian jiwa, dia tahu Fang Huan ini berasal dari generasi sebelumnya. Dia mengolah jalur bumi, tetapi kemudian mewarisi warisan sejati api hati, jadi mengolah jalur api juga. Dia menjalankan bisnis monster api dan pernah menjadi salah satu taipan bisnis ini di surga kuning harta karun. Dia telah lama meninggal, tetapi karena suatu alasan, dia benar-benar hidup kembali. Gundukan seperti kuburan ini tampaknya memiliki efek yang sama dengan kuburan abadi pengadilan surgawi. Apakah itu dapat menghidupkan kembali para dewa abadi Gu? Bai Ningbing sangat gembira dengan penemuan ini. Dia telah memperoleh keuntungan besar. Kali ini, dia tidak hanya menemukan gundukan misterius itu, dia juga menangkap jiwa Fang Huan dan memperoleh warisannya serta wawasan kultivasi. Rampasan pertempuran yang lebih besar adalah mayat binatang buas yang memenuhi medan perang. Ada banyak material abadi tingkat 8 di sini. Material abadi tingkat 7 bahkan lebih banyak jumlahnya. Apertur abadi berdaulat, perbatasan selatan mini. Gemuruh. Dengan suara keras, sebuah gunung mendarat di tanah seperti kep besar. Gunung yang terkenal itu berwarna merah dan persegi. Gunung ini bahkan tidak memiliki jejak tanah, itu sepenuhnya terbentuk dari semua jenis tembaga. Itu adalah Gunung Segel Tembaga. Sebelumnya, Gunung Segel Tembaga menjadi sasaran kesengsaraan 3000 tanda dao jalur surga, setengahnya terbelah oleh petir, mengeluarkan asap tebal dan percikan api. Seluruh gunung telah berubah menjadi keadaan cair dan mengeluarkan bau yang mengerikan. Seorang manusia batu Gu Immortal tidak beristirahat dan mulai bersiap. Setelah beberapa lama, ia mengaktifkan jurus pamungkas jalur bumi. Di bawah pengaruh jurus pamungkas ini, Gunung Coppersel tampak sedikit berguncang. Dasar gunung mulai memancarkan cahaya kuning tanah yang tipis. Benang-benang cahaya berkumpul dan membentuk akar gunung jalur bumi berwarna emas yang tembus cahaya. Akar gunung itu menembus tanah dan mulai menyebar dengan cepat. Manusia batu Gu Immortal terus mempertahankan jurus pamungkasnya, ia menunjukkan ekspresi kesulitan, esensi abadinya terkuras dengan cepat. Akhirnya, ia tidak dapat melanjutkan lagi dan menghentikan jurus pamungkasnya. Akar gunung itu berhenti menyebar dengan cepat dan berhenti. Ia telah memasuki tanah yang dalam dan mulai tumbuh dengan kecepatan normal. Dalam beberapa tahun mendatang, akar gunung ini akan bergabung dengan tanda dao di sekitarnya, mempertahankan dan membantu menstabilkan Gunung Coppersel. Pohon memiliki akar pohon, sedangkan gunung memiliki akar gunung. Jika dipindahkan dengan santai, akarnya dapat patah dan mengakibatkan kehancurannya. Oleh karena itu, memindahkan pohon dan gunung yang terkenal memerlukan metode jalur kayu dan jalur bumi yang khusus, jika tidak, akan lebih banyak kerugian daripada keuntungan dalam memindahkannya dengan paksa. Manusia batu Gu Immortal duduk bersila di tanah dan mulai pulih. Dia sangat lelah, pengeluaran esensi abadinya juga yang tertinggi di antara para abadi. Tentu saja, setelah misi selesai, poin kontribusinya juga akan jauh lebih tinggi. Adapun para abadi Gu lainnya, mereka telah selesai beristirahat dan mulai melakukan pemeriksaan akhir. Setelah beberapa saat, para abadi berkumpul sekali lagi. Itu sudah cukup, kondisi Gunung Segel Tembaga ini bagus. Situasi akar gunung juga cukup bagus. Gunung dan akar gunung yang begitu terkenal dapat sepenuhnya menanggung tugas sebagai simpul urat bumi. Guru benar-benar agung dan berani. Dia sebenarnya sedang membangun urat bumi di seluruh wilayah Mini 5. Rencana ini benar-benar terlalu agung dan akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk menyelesaikannya. Itu benar-benar membuatku mengaguminya tanpa henti. Para abadi mengangguk,
mereka memiliki perasaan yang sama. Baiklah, ayo pergi. Kita perlu merelokasi gunung terkenal berikutnya. Tidak banyak Dewa Gu yang dapat merelokasi gunung, tetapi akan ada lebih sedikit tugas seperti ini saat kita terus menyelesaikannya, poin kontribusinya juga melimpah. Ayo bekerja keras dan mencoba menyelesaikan lebih banyak lagi. Ya, baru-baru ini, jika seseorang tidak dapat melanjutkan, mereka akan melakukan perjalanan ke formasi kehidupan hati. Tidak ada yang mau menyerah pada poin kontribusi itu. Haha, begitukah? Aku juga pergi ke sana. Para dewa meninggalkan Gunung Segel Tembaga sambil berbincang-bincang. Jika kelima wilayah mini itu dilihat dari atas, orang akan melihat sekitar 10 kelompok orang bekerja keras untuk merelokasi gunung. Tentu saja, itu bukan hanya gunung-gunung yang terkenal. Selain gunung-gunung yang terkenal, ada juga 10 tanah yang dapat bertindak sebagai simpul urat tanah. Ada deskripsi terperinci mengenai 10 tanah di warisan sejati bumi surga perbatasan selatan. 10 tanah itu adalah jurang bumi, parit bumi, terowongan bumi, gua bumi, penjara bumi, bumi produksi, bumi terbang, bumi formasi, bumi harta karun, dan bumi makam. 10. Tanah ini dapat mengemban tugas sebagai simpul urat tanah. Langkah pertama dalam konstruksi urat tanah buatan Fang Yuan adalah mengatur semua jenis simpul urat tanah di kelima wilayah mini. Dia kemudian akan menggunakan metode jalur bumi untuk menghubungkan simpul-simpul itu. Terakhir, dia akan melakukan penyesuaian. Saat ini, Fang Yuan hanya dapat membuat setengah dari 10 tanah, jurang bumi, parit bumi, terowongan bumi, bumi produksi, dan bumi formasi. 5 tanah lainnya berada di luar kemampuannya. Misalnya, bumi makam. Pembentukan bumi ini diselimuti misteri, bahkan Paradise Earth Immortal Venerable tidak dapat melihatnya. Gu Immortal dapat bangkit kembali di area ini. Batu Nisantum Earth juga sangat misterius, memiliki kemampuan jalur informasi. Tampaknya dapat mengekstrak dan memadatkan semua informasi kehidupan Gu Immortal dari River of Time. Semakin besar reputasi Gu Immortal, semakin rinci tulisan di Batu Nisan, yang tampaknya memberikan lebih banyak bantuan terhadap kebangkitan Gu Immortal. Hubungan khusus di antara mereka harus diverifikasi. Saat ini, bawahan Fang Yuan semuanya memindahkan gunung. Gunung biasanya bertindak sebagai simpul urat bumi dan bukan 10 bumi. Gunung-gunung ini setidaknya harus setingkat gunung terkenal. Tidak banyak gunung terkenal di celah abadi yang berdaulat. Saya memperkirakan mereka hanya dapat menutupi 30% simpul urat bumi pada langkah pertama rencana. Proyek urat bumi buatan sangat besar dan membutuhkan investasi paling banyak. Fang Yuan telah mencaplok sejumlah besar gua surga dan memperoleh sumber daya kultivasi yang tak terkira jumlahnya, tetapi sekarang, ia mulai melihat batasnya. Fang Yuan masih memiliki gunung terkenal yang tidak ia gunakan. Itu adalah gunung asap manusia yang baru saja diperoleh. Lebih baik menyimpan gunung ini. Intuisiku mengatakan bahwa jika aku terus menggunakan hasil penelitian jalur manusia klan Cai, aku akan dapat memadatkan esensi gunung asap manusia dan membentuk gunung manusia yang tidak lengkap. Fang Yuan adalah seorang Grandmaster jalur manusia, intuisinya mengenai jalur manusia jauh lebih akurat daripada para master jalur manusia. Setelah membunuh banyak manusia yang dibesarkan oleh klan Cai, laut manusia telah lengkap, tetapi gunung manusia belum terbentuk. Kombinasi gunung manusia dan laut manusia pasti akan sangat kuat. Bahkan dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Fang Yuan belum pernah melihatnya. Tetapi ini adalah proyek jangka panjang. Investasi dalam membangun domain surga dan bumi yang terpencil sangat besar, jauh lebih besar daripada investasi dalam urat bumi buatan. Alasan laut manusia yang tidak lengkap dapat diselesaikan adalah karena ada akumulasi yang susah payah dari klan Xia Laut Timur. Itu berada pada tahap akhir dan membutuhkan sumber daya jalur manusia. Klan Xia Laut Timur menderita identitas jalur lurus mereka dan hanya dapat mengumpulkan sumber daya secara diam-diam. Bagaimana mereka berani menjadi seperti Fang Yuan, membunuh dan membantai secara terbuka? Pertama, Fang Yuan memilih target pembantaian dengan cerdik, dia tidak melewati batas aliansi Ki lurus, mereka mengabaikannya. Kemudian, dia memperhatikan manusia klan Cai. Fang Yuan dengan tegas menyerahkan sebagian keuntungan untuk bernegosiasi dengan paksa. Bahkan klan super seperti klan Cai akhirnya tunduk pada kekuatan iblis Fang Yuan, menundukkan kepala untuk bekerja sama. Aku mulai kekurangan sumber daya.
Fang Yuan sedikit mengernyit. Rencana membangun gunung manusia jelas masih jauh di masa depan. Faktanya, laut pemurnian yang belum selesai juga hampir habis. Fang Yuan telah berinvestasi terlalu banyak dalam periode waktu terakhir ini. Faktanya, dia telah menjarah sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya ini sebagian besar berasal dari gua-gua surga dua surga, yang memiliki sejarah panjang yang mencakup beberapa ratus ribu tahun, dan bahkan 1 juta tahun. Tapi itu tidak akan bertahan lama. Fang Yuan telah memurnikan gua abadi peringkat 8 dalam skala besar, pada saat yang sama, dia menggunakan sumber daya kultivasi peringkat 6 dan peringkat 7 untuk memelihara bawahannya. Fang Yuan memiliki terlalu banyak dewa gu di bawahnya. Hanya Sekte Langya saja yang memiliki banyak dewa gu manusia berbulu, aliansi manusia varian bahkan memiliki lebih banyak dewa gu. Ada juga kelompok gu immortal manusia varian seperti Bing Yuan, Si Zong, dan Mo Tansang. Gu immortal manusia Beast Calamity Grotto Heaven berjumlah hampir 10, termasuk Combat Beast King. Dan ada juga Lady White Rabbit, Fiery Miao Yin, serta klon Fang Yuan, Wu Shuai, Zhan Budu, dan lainnya. Belum lama ini, Gu Immortal Manusia Jamur bergabung dengannya. Di antara mereka, yang terkuat adalah Kesin Hong. Ukuran Gu Immortal sebawahan Fang Yuan jauh melampaui kekuatan supernormal. Bahkan Longevity Heaven tidak dapat dibandingkan dengannya, dengan kata lain, hanya mantan Shadow Sect yang memiliki Zombie Alliance, dan Heavenly Court yang memiliki 10 sekte kuno besar di bawahnya, yang dapat dibandingkan dengannya. Jika klan Wu memiliki Gu Immortal sebanyak ini, Wu Yong mungkin tertawa bahagia bahkan dalam mimpinya. Karakter tangguh seperti Wu Yong tidak peduli dengan perbedaan ras, dia hanya peduli apakah mereka dapat digunakan atau tidak. Tentu saja, akan lebih baik jika mereka semua adalah Gu Immortals manusia. Fang Yuan berkembang begitu pesat sehingga tidak ada jumlah sumber daya kultivasi yang cukup baginya untuk digunakan. Untungnya, fondasinya sangat kuat dan dapat bertahan selama ini. Namun sekarang, fondasinya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sepertinya aku perlu menjarah sumber daya lagi. Meskipun akumulasinya masih ada, Fang Yuan sedang mempersiapkan masa depan. Aku telah menjarah sumber daya dari aliansi manusia varian. Hanya sebagian dari surga gua yang tersisa sekarang. Situasi Mushroman Paradise juga sama. Hampir semua Mushroman telah pindah, apalagi sumber daya yang terkumpul di sana. Fang Yuan menganalisis. Dia telah menaruh harapannya pada Myriad Beast Fusion Color Heaven, tetapi dari informasi yang dibawa Zhan Budu, Fang Yuan tahu Longevity Heaven telah menempatkan pasukannya di Myriad Beast Fusion Color Heaven. Myriad Beast Fusion Color Heaven sendiri sangat kuat dan sulit ditaklukkan. Pasti ada kekuatan yang mengincarnya selain Longevity Heaven. Jadi, meskipun tempat itu memiliki banyak sumber daya, Fang Yuan tidak ingin menargetkannya saat ini. Paus Naga Biru Laut Timur juga memiliki sumber daya yang melimpah. Tetapi itu juga tidak mungkin. Sejak terakhir kali dia pergi, Fang Yuan tidak dapat menemukan jejak Paus Naga Biru. Dia telah menggunakan gerakan pembunuh surga dan perjalanan bumi untuk mencoba memasuki lubang abadi Paus Naga Biru, tetapi gagal secara misterius setiap saat. Masih ada sekelompok dua gua surga yang tunduk pada leluhur Laut Qi, mereka semua manusia. Surga gua ini juga memiliki banyak sumber daya kultivasi. Mungkin, aku bisa bekerja sama dengan klon Laut Qi. Untuk saat ini, Fang Yuan tidak ingin menyerang kekuatan super seperti klan Cai dan klan Wu. Itu akan menghabiskan keberuntungannya sendiri. Setiap kekuatan super memiliki keberuntungan yang sangat besar dan memiliki beberapa trik di balik lengan baju mereka. Mungkin tidak banyak manfaatnya dan risikonya pasti sangat besar. Yang lebih penting, bahkan jika dia menyerang kekuatan super, Fang Yuan tidak ingin mengambil alih terlalu banyak wilayah dunia luar. Jauh lebih baik untuk mengembangkan celah abadi berdaulat, baik wilayahnya maupun dirinya sendiri berada dalam satu tubuh, itu sangat fleksibel dan nyaman. Dewa Gu lainnya tidak memiliki celah abadi berdaulat, jadi lebih bermanfaat bagi mereka untuk menduduki wilayah. Jika mereka memiliki celah abadi berdaulat, mereka mungkin juga membuat pilihan yang sama seperti Fang Yuan. Angin kencang tiba-tiba bertiup dari kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen dan menyerbu ke langit sebelum menghilang. He Chun Qiu membawa kabar baik, Gu angin kipas klan Wu berhasil ditingkatkan, meskipun gagal 2 kali dalam prosesnya. Gu angin kipas peringkat 8. Akhir-akhir ini,
Kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen telah melalui beberapa penyesuaian dan kemampuannya jauh lebih kuat sekarang. Termasuk Gu Angin Kipas, Fang Yuan telah memurnikan lebih dari 50 Gu abadi peringkat 8 dengan kolam pemurnian darah penyesalan persegi 4 elemen. Saya dapat menjual warisan sejati dalam skala besar di surga harta karun kuning dan menukarnya dengan sumber daya kultivasi. Keuntungan dari melakukan bisnis pemurnian Gu juga cukup menakjubkan. Fang Yuan memikirkan dua cara untuk mengumpulkan sumber daya. Berdasarkan kekuatan jalur penyempurnaan Fang Yuan saat ini, ia hanya mampu menyempurnakan Gu abadi tingkat 9 dan tingkat 10, serta beberapa Gu abadi tingkat 8 tertentu. Meng Qiu Zhen memasuki alam mimpi bumi surga, yang menyambutnya adalah kalimat ini. Apa? Meng Qiu Zhen berkata dengan heran. Di depannya ada seorang nenek manusia jamur tua. Dia menghela napas dan berkata dengan nada bersalah, "Mi kecil, nenekmu terlalu tidak berguna, aku benar-benar tidak punya cara untuk mengobati penyakitmu." Menggunakan waktu yang singkat ini, Meng Qiu Zhen dengan cepat mengamati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa tidak hanya ada seorang manusia jamur di depannya, dia sendiri juga seorang manusia jamur. Dan saat ini, mereka berada di sebuah gubuk yang khusus untuk budaya manusia jamur. Gubuk ini memiliki dinding berwarna hijau tua, dibangun dengan rumput dan lumpur khusus. Atap gubuk terbuat dari jerami. Perabotan di dalam gubuk itu sederhana dan menunjukkan bahwa ini adalah rumah dokter. "Nenek, apakah benar-benar tidak ada harapan? Apakah benar-benar tidak ada cara lain?" Meng Qiu Zhen berpura-pura tidak percaya sambil berusaha keras untuk menemukan petunjuk mengenai alam mimpi ini. Nenek manusia jamur itu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, "Ada jalan." Meng Qiu Zhen langsung bertanya, "Dengan cara apa?" Nenek manusia jamur itu menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju sebuah meja. Ada pot-pot obat di seluruh meja, beberapa berwarna putih, beberapa berwarna abu-abu, tetapi sebagian besar berwarna hitam. Beberapa pot obat ini terbuka, diisi dengan ramuan obat kering atau cairan obat hitam pekat. Sementara beberapa pot obat ditutup rapat dengan tutup. Nenek tua itu tampaknya dalam suasana hati yang rumit, dia tanpa sadar menggerakkan pot-pot obat ini sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan membelakangi Meng Qiu Zhen, dia berkata, "Satu hal yang dapat kupikirkan yang mungkin dapat menyelamatkanmu bukanlah sebuah metode, tetapi seseorang." Seseorang. Meng Qiu Zhen mendekati nenek tua itu, dia melihat pot-pot obat ini sebenarnya berisi cacing Gu. Nenek tua itu mendesah, kau juga mengenalnya." Meng Qiu Zhen tidak tahu siapa yang dia maksud, tetapi dia memiliki banyak pengalaman dan mengembangkan lidah yang cukup fasih. Dia berkata, "Mungkinkah itu dia?" "Memang, dia. Penyihir sukuku sebelumnya, Huang Wan," kata nenek tua itu. Setiap suku manusia jamur memiliki seorang penyihir. Berbeda dengan wanita suci suku manusia duyung, penyihir tidak memiliki otoritas, tetapi mereka biasanya memiliki reputasi tinggi. Karena penyihir adalah dokter wanita paling cakap di suku manusia jamur. Tanpa dukungan dan restu penyihir, pemimpin suku manusia jamur berikutnya akan menghadapi pertanyaan dan bahkan mungkin tidak dapat mengambil posisi tersebut. "Kamu hanya memiliki harapan untuk bertahan hidup dengan mencari penyihir sebelumnya, Huang Wan." Nenek tua itu menekankan. Meng Qiu Zhen segera bertanya, "Lalu, di mana dia?" Meng Qiu Zhen mengangguk, dia sangat merasakan bahwa nenek tua itu memiliki beberapa makna tersembunyi di balik kata-katanya. Tiba-tiba dia mendapat kilasan inspirasi dan bertanya, "Tetapi nenek, aku tidak bisa sampai di sana dengan kekuatanku. Aku harus menemui Huang Wan untuk mendapatkan pertolongannya. Tidak hanya untuk menyelamatkan hidupku, tetapi lebih dari itu, aku ingin membawa kembali cara untuk mengobati penyakit itu." "Anak yang baik, anak yang baik." Nenek tua itu merasa lega, "Itulah yang aku ingin kamu lakukan. Yakinlah, kamu mengambil risiko untuk pergi ke Gunung Cambuk. Perjalananmu akan dipenuhi dengan bahaya dan Gunung Cambuk juga merupakan wilayah manusia. Bagaimana mungkin aku, nenekmu, membiarkanmu pergi seperti itu?" Nenek tua itu menoleh ke samping dan membuka semua pot obat di atas meja. "Kamu dapat mengambil 3 cacing Gu di sini. Mereka akan sangat membantu kamu." "Terima kasih banyak, nenek." Meng Qiu Zhen berkata sambil berpikir, memang seperti ini. Dia memiliki banyak pengalaman dalam menjelajahi alam mimpi. Hanya dengan percakapan ini, dia telah menyelidiki kunci dari tahap alam mimpi ini. Titik tersembunyi yang krusial dari tahap alam mimpi ini adalah pemilihan Gu.
Jika aku tidak merasakan makna tersembunyi dari nenek tua itu dan menyebutkannya, aku mungkin tidak akan mendapat kesempatan untuk memilih Gu. Memilih 3 cacing Gu pasti akan menurunkan kesulitan alam mimpi. Tetapi 3 mana yang lebih baik untukku? Meng Qiuzhen dengan hati-hati mengamati cacing Gu sambil diam-diam mengaktifkan Gu abadi kupu-kupu mimpi. Dengan bantuan Gu abadi kupu-kupu mimpi, Meng Qiuzhen segera menemukan berbagai petunjuk dari tahap kedua. Pilihlah dengan cepat, berhentilah membuang-buang waktu dengan sia-sia. Kamu harus menghargai setiap tarikan napas waktu yang kamu miliki. Nenek tua itu mendesak. Meng Qiuzhen berkata dengan gigi terkatup, "Nenek, biarkan aku mempertimbangkannya sedikit lebih lama." Nenek tua itu berkata dengan wajah dingin, kamu sudah berada dalam situasi ini, kamu harus tegas. Pilih 3 cacing Gu segera, lalu tinggalkan lembah melalui lorong rahasia ini. Jika waktu ini berlalu, lorong itu akan ditutup selama 7 hari. Pilihlah dengan cepat. Meng Qiuzhen tidak dapat menundanya lebih lama lagi, tetapi untungnya, dia telah memperoleh banyak informasi dalam waktu yang singkat ini. Saya memilih 3 ini. Meng Qiuzhen dengan cepat memilih 3 Gu dari puluhan pot obat. Bagus, kamu memilih dengan baik. Huang Xiaomi, waktu mendesak, saya hanya dapat membantumu sampai di sini, pergilah sekarang. Suara nenek tua itu baru saja berakhir ketika pandangan Meng Qiuzhen menjadi gelap. Alam mimpi memasuki tahap kedua. Dia memiliki kultivasi tingkat 3, dan menggunakan cacing Gu-nya serta 3 Gu baru, dia melakukan perjalanan dengan cepat melalui pegunungan, meskipun itu sulit. Dia berjalan melewati hutan pemakan manusia yang berbahaya, melewati kabut tebal, dan menyeberangi rawa kematian. Sekarang dia menghadapi rintangan terakhirnya, seekor beruang hitam tingkat Raja 1000 binatang buas. Meng Qiuzhen bertarung dalam pertarungan yang panjang dan sengit dengan beruang hitam itu. Akhirnya, beruang hitam itu jatuh ke tanah. Tubuhnya yang tebal menyusut dalam beberapa tarikan napas seperti balon yang ditusuk. Dalam waktu singkat, darah, daging, dan organnya berubah menjadi racun ungu yang mengalir keluar dari luka dan lubangnya. Meng Qiuzhen dengan hati-hati berjongkok dan mengeluarkan Gu racun harimau. Gu racun harimau tingkat 3 ini adalah salah satu dari 3 Gu yang dipilihnya di tahap pertama alam mimpi. Setelah diaktifkan, ia dapat memancarkan racun harimau. Gu racun harimau seperti kalajengking hitam, tetapi kepalanya memiliki tanda emas yang menyerupai karakter untuk raja. Ia keluar dari lubang perak putih dan mulai menyerap racun yang ada di seluruh tanah. Segera, racun itu diserap sepenuhnya olehnya, dan tubuhnya sedikit membesar. Dengan perubahan kehendak Meng Qiuzhen, Gu racun harimau dengan patuh terbang kembali ke lubangnya. Tahap pertama memiliki banyak Gu racun, seperti Gu racun ular, Gu racun merpati, Gu racun lebah, dan sebagainya. Melawan beruang hitam tingkat Raja 1000 binatang buas, Gu racun lebah, yang dibatasi oleh fisik beruang, tidak boleh dipilih. Gu racun ular dan Gu racun merpati memiliki efek yang agak lambat. Hanya Gu racun harimau yang terspesialisasi dalam menangani binatang besar semacam ini dan efeknya juga berlangsung cepat. Selain itu, ketika digunakan dengan Gu cairan racun, racun harimau dapat berubah bentuk dan menjadi sangat praktis dalam pertempuran. Dalam pertarungan dengan Raja Beruang Hitam, Meng Qiuzhen menggunakan Gu cairan racun dan Gu racun harimau untuk membentuk harimau cairan racun. Harimau cairan racun mampu melawan Raja Beruang Hitam secara langsung, itu sangat menutupi kelemahan Meng Qiuzhen dalam pertempuran langsung. Meng Qiuzhen tetap di belakang dan terus menggunakan cacing Gu jalur racun untuk membantu harimau cairan racun dan mengklaim kemenangan pada akhirnya. Tentu saja, Gu racun harimau juga memiliki kelemahannya. Kerugiannya juga cukup besar. Ada pepatah umum bahwa bahkan harimau tidak akan menyakiti anaknya, Gu racun harimau tidak memiliki efek terhadap target kekanak-kanakan. Menurut informasi dari Dream Butterfly Immortal Gu, Meng Qiuzhen sudah tahu di tahap pertama bahwa beruang hitam adalah rintangan terakhir dan juga yang paling sulit. Dia bertindak sesuai dengan kondisi dan memilih Gu racun harimau yang paling penting. Toksisitas dan kuantitas racun Gu racun harimau telah menurun drastis, meskipun aku mengumpulkan racun yang tersisa setelah pertempuran. Gu racun harimau butuh waktu untuk pulih, kekuatanku secara keseluruhan telah menurun cukup banyak. Untungnya, ini adalah rintangan terakhir, dan ini adalah alam mimpi, bukan alam liar yang sebenarnya. Hah, apa yang terjadi? Ekspresi Meng Qiuzhen sedikit berubah.
Alam mimpi tahap kedua masih stabil dan tidak menghilang seperti yang diharapkannya. Apakah masih ada rintangan lain? Tidak mungkin. Gua abadi kupu-kupu mimpi sudah mengintai semuanya. Tunggu sebentar, dalam pencarian sebelumnya, ada juga seorang manusia. Manusia ini tidak memiliki kultivasi Gu Master, jadi Meng Qiu Zhen tidak terlalu memikirkannya. Mungkin, jika Gu racun harimau tidak dipilih, manusia itu akan memberikan bantuan kepada kultivator Gu yang menjelajahi alam mimpi. Tetapi sekarang, Meng Qiu Zhen menyadari bahwa manusia ini tampaknya menjadi faktor penting. Menurut informasi yang dikumpulkan, Meng Qiu Zhen secara alami mengetahui lokasi manusia ini. Dia segera bergerak menuju lokasi tersebut. Di tengah perjalanannya, kekuatannya mulai menurun dengan cepat. Apa yang terjadi? Meng Qiu Zhen segera memeriksa dirinya sendiri dan menjadi pucat, wabah telah meletus. Jelas masih ada sekitar 2 hari lagi. Mungkinkah pertarungan dengan beruang hitam menghabiskan terlalu banyak energiku, dan tubuhku tidak mampu menahannya sehingga wabah itu meletus lebih awal. Wabah ini khusus untuk manusia jamur, begitu meletus, jamur akan tumbuh di seluruh tubuh. Semakin besar jamur tumbuh, semakin banyak vitalitas yang akan mereka ekstrak dari manusia jamur. Wabah itu meletus begitu hebat sehingga ketika Meng Qiu Zhen menemukannya, dia sudah terkuras habis kekuatannya dan jatuh ke tanah. Apakah penjelajahan alam mimpi ini akan berakhir di sini? Aku bahkan belum melihat wajah bumi surga. Untuk membantu rencana tubuh utama membangun urat bumi, Meng Qiu Zhen memulai penjelajahan alam mimpi bumi surga lebih awal. Tidak, aku masih punya harapan. Bertahanlah, aku harus bertahan, tempat ini tidak jauh dari lokasi manusia fana itu. Meskipun Meng Qiu Zhen tidak berdaya dan hanya bisa berbaring di tanah, itu belum mencapai situasi terburuk. Setidaknya, dia punya kekuatan untuk bernapas dan bisa menggunakan cacing Gu di lubangnya. Dia segera mengaktifkan cacing Gu penyembuh dan mulai menunda waktu. Gu penyembuh tidak dapat menyembuhkan akar permasalahan dan hanya mengurangi ancaman wabah. Namun efeknya sangat minim seperti anak kecil yang mencoba menghentikan mobil. Sialan, pertempuran dengan Raja Beruang Hitam menghabiskan lebih dari setengah esensi purbaku. Esensi purbaku akan segera habis. Meng Qiu Zhen dipaksa ke dalam kesulitan lagi. Namun tepat pada saat ini, dia mendengar suara gemerisik, siapa yang minta tolong. Seorang gadis fana menyingkirkan semak berduri dan datang ke tempat itu. Di sini, lihat ke bawah, Meng Qiu Zhen berbicara, suaranya begitu samar hingga seperti bisikan. Gadis fana itu tidak mendengarnya, bergumam, apakah aku salah dengar? Sudah larut malam. Aku harus segera mengumpulkan jamur dan menjualnya di desa Klantu. Ada begitu banyak jamur di sini. Gadis fana itu melihat Meng Qiu Zhen. Namun saat ini, tubuh Meng Qiu Zhen sudah tertutup jamur. Gadis fana itu berjongkok dan mulai memetik jamur di tubuh Meng Qiu Zhen. Setiap jamur yang dipetiknya, penyebab vitalitas Meng Qiu Zhen yang menurun akan berkurang 1. Penyakitnya segera membaik dan kekuatannya perlahan pulih. Benar, masih ada 2 hari sebelum penyakitku benar-benar kambuh. Setidaknya untuk saat ini, hidupku seharusnya aman. Meng Qiu Zhen segera menyadarinya. Dia kemudian berbicara, gadis, jamur di tubuhku lesat, tidak masalah jika kau memetik semuanya. Gadis fana itu terlonjak kaget. Jangan takut, aku juga manusia. Akulah yang meminta bantuan sebelumnya, terima kasih telah menyelamatkanku, gadis baik. Tapi aku tidak melakukan apapun. Meng Qiu Zhen tersenyum paksa, cabut semua jamur dari tubuhku dan itu akan menyelamatkanku. Jamur-jamur ini berbahaya bagi kita manusia jamur, tetapi tidak berbahaya dan bahkan bermanfaat bagi ras lain. Gadis itu terkejut sebelum tersenyum, jadi kamu manusia jamur, aku telah mendengar rumor tentang kalian sejak aku masih kecil, rumor mengatakan kamu lembut dan tidak pernah menyakiti orang. Aku belum pernah melihat manusia jamur hidup sebelum aku bertemu denganmu. Meng Qiu Zhen dengan cepat berkata, petik jamur dengan cepat, aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Tangan gadis itu lincah, dia dengan cepat mengambil jamur dari tubuh Meng Qiu Zhen. Dia keluar dari situasi tanpa harapan dan diselamatkan dari ambang kegagalan. Masih ada 1 jamur terakhir. Gadis itu berkata dengan serius. Tunggu, ekspresi Meng Qiu Zhen berubah, kamu tidak perlu memetik jamur itu, Gadis itu mengedipkan matanya yang murni dan wajahnya sedikit memerah, aku tidak bisa mencabutnya, apakah sakit?
Meng Qiuzhen pucat saat dia menarik napas tajam, jangan mencabutnya. Tetapi gadis itu menggelengkan kepalanya, berkata dengan keras kepala, itu tidak akan berhasil. Kakak manusia jamur, kamu mengatakannya sebelumnya, aku harus mengambil semua jamur dari tubuhmu agar kamu sembuh. Jangan, jangan, ah. Gadis itu menyingsingkan lengan bajunya, menunjukkan ekspresi yang sangat serius dan imut, aku tidak percaya aku tidak bisa mencabutnya. Meng Qiuzhen, ahaf. Pandangannya berubah dari pusaran warna yang kacau menjadi berangsur-angsur cerah. Ini adalah pasar yang ramai dan sibuk dengan orang-orang berjalan di mana-mana. Ini desa Klantu. Di belakang Meng Qiuzhen, manusia jamur Huang Xiaomi, yang tertutup rapat, berkata dengan suara rendah. Pikiran Meng Qiuzhen sedikit terguncang. Dalam 2 tahap sebelumnya, ia telah memainkan peran Huang Xiaomi, tetapi dalam tahap ketiga ini, identitasnya benar-benar berubah. Situasi ini tidak umum. Meng Qiuzhen dengan cepat memeriksa dirinya sendiri. Aku menjadi gadis manusia itu. Meng Qiuzhen mendesah dalam hati. Kekuatan Huang Xiaomi hampir tidak cukup, dan sekarang, Meng Qiuzhen adalah seorang manusia, seorang gadis muda saat itu. Perubahan identitas tersebut menyebabkan Meng Qiuzhen merasa ragu. Apa misi utama di alam mimpi bumi surga ini? Dalam 2 tahap sebelumnya, ia memiliki identitas Huang Xiaomi dan telah memperkirakan misi utama alam mimpi tersebut adalah untuk menyelamatkan suku manusia jamur dengan menyembuhkan wabah. Tetapi sekarang setelah identitasnya berubah, Meng Qiuzhen segera merasakan spekulasinya goyah. Tidak peduli apa, karena Huang Xiaomi mengikuti gadis manusia itu ke desa Klantu, aku harus tetap berusaha membantu Huang Xiaomi untuk menemukan penyihir manusia jamur. Meng Qiuzhen memutuskan untuk terus mengikuti jejak sebelumnya. Fang Tu, kau datang. Cepat, posisi di sampingku sangat bagus, cepatlah. Pasar malam tidak seperti pasar pagi, pasar ini hanya berlangsung sebentar. Seorang paman setengah baya melambaikan tangan pada Meng Qiuzhen. Terima kasih, paman. Meng Qiuzhen berpikir sebentar dan meletakkan keranjangnya yang penuh jamur di tempat di samping paman itu. Huang Xiaomi diam-diam membantu Meng Qiuzhen menyiapkan jamur. Paman setengah baya itu melirik dan berseru, jamur ini benar-benar segar. Tentu saja, kata Huang Xiaomi dengan bangga. Tatapan paman setengah baya itu beralih ke arahnya, ini adalah saudara jauhku, dia datang untuk membantuku. Meng Qiuzhen dengan cepat menjawab. Paman setengah baya itu tidak bertanya lagi, pasar malam sudah dimulai, kerumunan orang berlalu lalang dan semua orang sibuk. Ada yang sibuk membeli, ada yang sibuk berjualan. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah semua bahan-bahan fana seperti jamur, sayuran, kue kacang, dan sebagainya. Ini adalah pasar fana dan menyediakan kebutuhan sehari-hari. Tidak ada transaksi cacinggu, kecuali kafilah pedagang melewati desa Klantu. Setelah sekitar 5 menit, kerumunan mulai sepi. Pada saat ini, suara-suara gangguan datang dari depan. Minggir, 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 tidak bisakah kau lihat tuan binatang hijau ada di sini? Seorang pemuda berteriak, 5 hingga 6 orang mendorong trotoar yang sempit. Kemanapun mereka pergi, pejalan kaki memberi jalan dengan ketakutan dan kegelisahan, sementara beberapa bahkan menunjukkan penghinaan dan kebencian dalam hati. Fang Tu, cepat, sembunyi, jangan biarkan binatang buas itu melihatmu. Paman setengah baya itu dengan cepat mengingatkan. Meng Qiuzhen tercengang. Nona Fang Tu. Pada saat berikutnya, pemimpin kelompok itu, pemuda botak, berteriak. Matanya memancarkan cahaya diam-diam saat dia melihat Meng Qiuzhen dari jauh. Apa yang terjadi? Meng Qiuzhen menyipitkan matanya saat dia melihat pemuda botak itu berjalan ke arahnya dengan langkah cepat. Pemuda botak itu memiliki alis tebal dan mata besar tetapi bahkan tidak memiliki sehelai rambut pun di kepalanya, sebaliknya, ada tato binatang buas hijau di kepalanya. Pemuda botak itu mengusap tato binatang buas hijaunya dan tersenyum lebar, Nona Fang Tu, Anda menjual jamur lagi. Saya ingin membelinya. Oh, Meng Qiuzhen waspada dalam hati sambil bertanya, berapa banyak yang ingin Anda beli? Pemuda botak itu mengacungkan jarinya, saya ingin membeli 1 kilogram. Bantu saya memilih yang besar dan bagus. Meng Qiuzhen mulai memetik jamur. Ini bagus, yang itu juga bagus, saya mau. Pemuda botak yang dijuluki, binatang hijau, menunjuk ke sana kemari. Sudah kubilang,
saya mau yang ini dan yang itu. Kata pemuda botak itu, yang mana yang kamu mau? Meng Qiuzhen mengerutkan kening, merasakan bahwa pemuda itu sepertinya mempermainkannya. Pemuda botak itu menyeringai, lupakan saja, Saudari Fang, biar saya bantu, kita pilih bersama. Pemuda botak itu segera bertindak. Lembut, sangat lembut. Dia memilih beberapa jamur dan berkata, Meng Qiuzhen menjawab, ini semua segar, saya baru saja memetiknya hari ini. Halus, sangat halus. Puji pemuda botak itu lagi. Meng Qiuzhen perlahan mendongak dan berkata sambil mengerutkan kening, kamu menyentuh tanganku. Ah, maaf, maaf. Pemuda botak itu tertawa. Meng Qiuzhen membelalakkan matanya lebar-lebar, kamu masih menyentuh. Kecelakaan? Itu kecelakaan. Meng Qiuzhen tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar dilecehkan. Puff, pria tak tahu malu, benar-benar melecehkan seorang gadis tak berdosa di siang bolong. Huang Xiaomi tidak tahan lagi, dia berteriak. Siapa kamu? Mengapa kamu berdiri di samping Nona Fangku? Pemuda botak itu langsung terpancing dan menatap Huang Xiaomi. Keduanya mulai berdebat, percikan api tampak berterbangan di udara. Ini adalah batas gua abadi kupu-kupu mimpi. Meng Qiuzhen mendesah dalam hati. Gua abadi kupu-kupu mimpi dapat memeriksa detail kejadian selanjutnya di alam mimpi, tetapi tidak dapat memeriksa apa yang akan dihadapi pemilik kupu-kupu mimpi. Karena perubahan di alam mimpi akan terjadi saat kultivator gua masuk dan berinteraksi dengan alam mimpi. Meng Qiuzhen telah memeriksa pemuda botak dan pasar desa Klantu ini di tahap sebelumnya. Namun, dia tidak dapat mengetahui apa yang akan dia hadapi secara spesifik sebelumnya. Keduanya berdebat di depan Meng Qiuzhen, argumen mereka semakin memanas hingga hampir saling pukul. Meng Qiuzhen baru saja akan membujuk mereka untuk berhenti ketika secerca inspirasi muncul di benaknya, dan dia tetap diam. Aku mulai marah. Bocah, kau mencari pukulan. Pemuda botak itu tiba-tiba mengusap kepalanya dan menyerang. Siapa yang takut padamu? Huang Xiaomi tidak menunjukkan kelemahan, langsung menyerang. Keduanya mulai bertarung. Jangan bertarung, jangan bertarung. Meng Qiuzhen berteriak sambil mundur. Dia sekarang berada dalam tubuh fana, dan tidak memiliki kemampuan untuk ikut campur dalam pertempuran Gu Master. Namun untungnya, baik Huang Xiaomi maupun pemuda botak itu, mereka berdua peduli pada Meng Qiuzhen. Ketika Meng Qiuzhen mundur ke jarak yang aman, mereka mulai menggunakan metode kultivator Gu. Setelah beberapa ronde, Huang Xiaomi jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan bukan tandingan. Pemuda botak itu, bajingan ini benar-benar kuat. Meng Qiuzhen sedikit terkejut. Dia sangat menyadari kekuatan Huang Xiaomi, setelah dia bertindak sebagai yang terakhir di tahap pertama dan kedua alam mimpi. Namun dia tidak menyangka pemuda botak itu begitu kuat, dia telah menekan Huang Xiaomi. Tunggu sebentar, kamu bukan manusia, kamu adalah manusia varian. Pemuda botak itu tiba-tiba berteriak. Di tengah panasnya pertempuran, identitas Huang Xiaomi terungkap. Hebat, mata-mata, apa yang kamu coba lakukan dengan memasuki desa Klantuku? Kamu benar-benar punya niat jahat. Hahaha, aku akan memberikan kontribusi yang besar. Pemuda botak itu terus berteriak, serang dia bersama-sama. Dia adalah manusia jamur, kita tidak perlu menjunjung tinggi moral kemanusiaan terhadap orang seperti itu. Tercela, jika kamu seorang pria, lawan aku sendirian. Huang Xiaomi kalah jumlah dan tertangkap, tetapi dia masih berteriak dengan marah. Hahaha, aku akan menjadi pahlawan Klantu dengan menangkapmu. Pemuda botak itu tertawa, menendang Huang Xiaomi yang terikat, diam saja, dasar manusia varian. Meng Qiuzhen menggelengkan kepalanya, berkata dengan nada tidak sabar, kakak Mi adalah orang baik. Pemuda botak itu memotong pembicaraannya, berteriak tergesa-gesa, seperti yang diduga, manusia jamur yang licik itu mengancam Nona Fang. Ayo kita pergi dan melapor kepada para tetua. Bergerak, di bawah tatapan semua orang, Meng Qiuzhen mengikuti arus dan memasuki desa Klantu bersama pemuda botak itu, Huang Xiaomi, dan yang lainnya. Dalam perjalanan, pemuda botak itu mengingatkan Meng Qiuzhen dengan lembut, Kakak Fang, kamu harus melapor dengan benar, kalau tidak, kamu mungkin akan terlibat juga. Manusia varian seperti manusia jamur ini adalah makhluk yang kejam, dia pasti akan mati. Meng Qiuzhen tidak menanggapi. Huang Xiaomi yang terikat berteriak, itu benar, aku menipu Fang Tu dan mengancamnya.
Kamu menciptakan masalah besar bagi klan Tumu dengan menangkapku. Seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkanku. Huang Xiaomi diselamatkan oleh Fang Tu, dia jelas tidak ingin melibatkan dermawannya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Pemuda botak itu membawa Huang Xiaomi ke penjara desa klan Tu, dan menerima pujian dari para tetua desa klan Tu. Setelah semua orang pergi, pemuda botak itu mengundang Meng Qiuzhen ke rumahnya. Sudah larut, saudari Fang, datanglah ke rumahku untuk makan malam dan menginap. Dulu ketika kita masih bertetangga, kita biasa bermain bersama. Ibuku juga akan sangat senang jika dia melihatmu. Jadi, binatang hijau, ini punya hubungan seperti ini dengan Fang Tu. Meng Qiuzhen mengangguk dan membiarkan alur ceritanya berkembang. Segera, Meng Qiuzhen mengikuti pemuda botak itu ke rumahnya. Ini adalah bangunan bambu 2 lantai biasa. Hanya pemuda botak dan ibunya yang tinggal di sini. Pemuda botak itu membuka pintu dapur dan berkata dengan keras, "Ibu, lihat siapa yang aku bawa." "Ah, Fang kecil, aku sudah lama tidak melihatmu. Apakah orang tuamu baik-baik saja?" Ibu pemuda botak itu sangat antusias. "Mereka berdua baik-baik saja, terima kasih, Bibi." Meng Qiuzhen berkata dengan setengah hati. Ibu si botak muda mengangguk sambil tersenyum, "Fang kecil datang sebagai tamu. Silakan duduk, aku akan menyiapkan beberapa hidangan." Si botak muda berkata dengan tidak sabar, ibu harus menyiapkan lebih banyak makanan lezat. Makanan ini juga akan menjadi pesta perayaan putramu. Dasar bocah, apa yang telah kau lakukan kali ini? Ibu si botak muda mengerutkan kening. Si botak muda menepuk dadanya, "Ibu, putramu telah memberikan kontribusi yang besar kali ini. Aku menangkap seorang manusia jamur dan mengurungnya di penjara." "Apa?" Ibu si botak muda berhenti sejenak. Si botak muda dengan cepat menceritakan kejadian itu. Ibu si botak muda mengerutkan kening sambil menatap Meng Qiuzhen. "Fang kecil, bocah ini suka bicara omong kosong, apakah yang dia katakan benar?" Sebelum dia selesai berbicara, dia sekali lagi disela oleh pemuda botak itu. "Baiklah, saudari Fang, aku sudah memperingatkanmu beberapa kali. Kamu bisa mengatakan ini di rumah, tetapi jangan membicarakannya di luar." "Baiklah, oke." Ibu pemuda botak itu melambaikan tangannya. "Nak, tidak ada lagi kecap asin. Pergi ke toko terdekat dan beli kecap asin." "Ah, cepat pergi, bagaimana aku bisa membuat makanan tanpa kecap asin?" "Oh, baiklah, baiklah." Setelah pemuda botak itu pergi, ibunya berjalan menuju Meng Qiuzhen. "Ayo, Fang kecil, beritahu bibi apa yang terjadi." Tahap ketiga alam mimpi berlalu seperti ini. Tahap keempat, jauh di dalam malam, penjara bawah tanah. Identitasku berubah lagi. Ketika Meng Qiuzhen sadar, dia segera menyadari hal ini. Dia telah meninggalkan identitas Fang Tu yang fana dan menjadi Master Gu lagi. Terlebih lagi, kultivasinya adalah peringkat 4. "Aku sebenarnya ibu pemuda botak itu sekarang." Meng Qiuzhen segera menemukan bahwa ibu pemuda botak itu sebenarnya adalah seorang manusia jamur. Meng Qiuzhen langsung menebak, identitasku saat ini mungkin adalah Huang Wan. Alam mimpi ini berasal dari bumi surga, yang istimewa darinya adalah identitas di berbagai tahap alam mimpi tidak tetap. Aku bahkan mungkin memainkan peran sebagai yang mulia abadi bumi surga di alam mimpi berikutnya. Meng Qiuzhen tersenyum. Sampai sekarang, dia bahkan belum melihat bayangan yang mulia abadi bumi surga. Di tahap pertama alam mimpi, Meng Qiuzhen mengetahui bahwa suku manusia jamur Huang Xiaomi memiliki mantan penyihir, Huang Wan. Dia memiliki kekuatan besar dan merupakan satu-satunya dokter yang mungkin dapat menyembuhkan wabah. Namun, dia tahu dari nenek tua itu bahwa mantan penyihir Huang Wan ini diusir dari suku karena suatu alasan. Manusia jamur Huang Wan ini menyembunyikan identitasnya dan tinggal di desa Klan Tu, wilayah manusia. Dia bahkan mengadopsi anak manusia untuk menyembunyikan identitasnya dengan sempurna. Jika anak muda botak itu tahu, ibunya sebenarnya adalah manusia jamur, aku ingin tahu ekspresi apa yang akan dia tunjukkan. Meng Qiuzhen tertawa. Dia menggunakan waktu yang sangat singkat untuk membiasakan diri dengan cacing gu di tubuhnya. Cacing gu sangat lengkap, meliputi serangan, pertahanan, gerakan, penyembuhan, dan aspek lainnya. Meng Qiuzhen secara intuitif merasakan beberapa cacing gu ini dapat bergabung untuk membentuk jurus pembunuh yang mematikan. Sayangnya, situasi saat ini tidak memungkinkan Meng Qiuzhen untuk menguji jurus pembunuh atau kemungkinan kombinasinya.
Tahap ketiga sudah memberikan petunjuk yang jelas. Meskipun manusia jamur Huangwan ini diusir dari suku, hatinya bersama suku. Dia segera bergerak pada malam hari untuk menyelamatkan Huang Xiaomi. Aku harus bergerak cepat. Meng Qiuzhen segera masuk lebih dalam ke penjara bawah tanah. Struktur penjara bawah tanah itu sederhana dan jelas. Tak lama kemudian, dia melihat Huang Xiaomi, yang diikat ke dinding di bagian terdalam penjara. Meng Qiuzhen menggunakan cacing gunya, diam-diam melelehkan kunci pintu penjara. Huang Xiaomi, bangun. Meng Qiuzhen berjalan ke arah Huang Xiaomi dan hendak memeriksa kondisinya. Tiba-tiba, Huang Xiaomi meledak, berubah menjadi abu yang menutupi Meng Qiuzhen. Tak lama kemudian, bel alarm berbunyi dan penjaga mulai berteriak. Seluruh penjara mulai memancarkan cahaya kuning gelap. Formasi Gu yang tersembunyi diaktifkan. Oh tidak, itu jebakan. Meng Qiuzhen tak berdaya menemukan bahwa Huang Xiaomi telah benar-benar menghilang. Dia buru-buru mundur, menggunakan racun Gu untuk merusak formasi Gu tetapi tidak banyak berpengaruh. Berani sekali, membobol penjara klan Tuku. Memang seperti yang dikatakan tawanan itu, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Menyerahlah dengan tenang dan kami mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Dua tetua dengan wajah yang mirip seperti saudara kembar dipindahkan oleh formasi Gu dan tiba di depan Meng Qiuzhen. Meng Qiuzhen mencibir saat dia memulai pertarungan. Pertarungan berlangsung selama 60 ronde sebelum dia dikalahkan dan ditangkap oleh kedua tetua itu. Alam mimpi pun menghilang. Aku gagal. Jiwa Meng Qiuzhen kembali ke tubuhnya saat dia mendesah. Alam mimpi bumi surga tidak mudah dijelajahi, tetapi Meng Qiuzhen memiliki banyak pengalaman, dia mencapai tahap keempat sebelum gagal. Jiwanya cukup terluka, Meng Qiuzhen mulai memikirkan kejadian itu sambil menyembuhkan jiwanya. Kedua tetua itu benar-benar kuat. Mereka berdua memiliki kultivasi tingkat 4, dan mereka memiliki kerjasama tim yang sangat baik saat bertarung. Seperti mereka adalah satu orang. Aku tidak hanya harus melawan kedua tetua itu, aku juga harus berhadapan dengan formasi Gu. Itu cukup melelahkan. Tentu saja, ada alasan penting lainnya, aku tidak terbiasa dengan cacing Gu jalur racun. Aku harus menggunakan waktu ini untuk menyimpulkan gerakan pembunuh jalur racun yang tersembunyi. Ada alasan lain juga. Meng Qiuzhen merenung dan menyadari bahwa dia telah gelisah di alam mimpi. Meskipun Huang Xiaomi palsu itu menipu metode deteksi awalnya, jika dia dalam kondisi mental normal, dia tidak akan gegabah memasuki penjara, dan akan menggunakan cacing Gu untuk memeriksa situasi sekali lagi. Pada saat itu, suasana hati Huang Wan sangat cemas dan tanpa sadar aku terpengaruh olehnya, mengaburkan penilaianku. Ada juga gangguan emosional di 3 tahap sebelumnya, tetapi semuanya ditekan oleh Meng Qiuzhen. Pada tahap keempat, emosi alam mimpi secara alami akan lebih dalam daripada tahap ketiga. Ini juga salah satu kesulitan menjelajahi alam mimpi. Menggunakan waktu ini, Meng Qiuzhen menyimpulkan 5 gerakan pembunuh jalur racun yang sebagian besar didasarkan pada racun lebah Gu. Memasuki alam mimpi lagi, Meng Qiuzhen memeriksa dengan sabar kali ini. Dia membuat penemuan yang mencengangkan, tidak hanya Huang Xiaomi palsu, seluruh penjara bawah tanah juga palsu. Ini adalah penjara palsu, penjara yang sebenarnya masih di bawah. Tubuh utama formasi Gu juga ada di bawah. Meng Qiuzhen dengan hati-hati memasuki penjara bawah tanah yang sebenarnya. Penjara bawah tanah desa klan Tu yang sebenarnya ternyata rumit dan luas. Penjara bawah tanah itu seperti sarang semut, dipenuhi dengan ribuan jalur yang saling berpotongan. Meng Qiuzhen merasa seperti telah memasuki labirin. Seluruh gunung tampaknya telah digali dan dijadikan penjara. Desa klan Tu ini jelas merupakan kekuatan biasa, tetapi sebenarnya mampu melakukan ini. Tidak, ada jejak terowongan bumi di sini. Meng Qiuzhen menyelidiki dengan saksama dan segera menemukan jejak salah satu dari 10 bumi, terowongan bumi. Gunung ini pastilah gunung yang terkenal, di dalamnya terdapat terowongan bumi alami. Desa klan Tu hanya mengembangkan terowongan bumi sedikit dan mampu memperoleh sejumlah besar sumber daya. Tidak heran mereka mampu memelihara 2 tetua peringkat 4. Meng Qiuzhen bergerak kemana-mana di dalam penjara. Penjara bawah tanah itu sebagian besar kosong, dan ada lebih banyak binatang buas daripada manusia yang terkunci di dalamnya. Meng Qiuzhen masih tidak dapat menemukan petunjuk apapun bahkan setelah beberapa waktu. Alam mimpi telah menghabiskan sebagian besar fondasi jiwanya sekarang. Kedua Master Gu itu,
Meng Qiuzhen tiba-tiba mendengar suara para kultivator Gu yang berjalan melalui terowongan bumi dari depan. Dia dengan cepat minggir dan bersembunyi. Swiss, Swiss. Kedua Master Gu itu menyelinap keluar dari terowongan bumi. Kedua tetua peringkat 4, Meng Qiuzhen mengamati secara diam-diam, dan segera mengenali mereka. Mereka semua berada di penjara bawah tanah, jadi mereka dapat segera mencapai penjara palsu dalam situasi sebelumnya. Kedua tetua itu berbicara sambil bergerak. Manusia jamur ini benar-benar bungkam, dia benar-benar mengalami siksaan yang begitu kejam. Bahkan jika dia tidak mengatakannya, kita sudah tahu bahwa ada suku manusia jamur yang bersembunyi di sekitar desa Klantu. Hanya saja kita tidak tahu lokasi spesifiknya. Benar, kita harus mendapatkan lokasi spesifik suku manusia jamur dari tawanan ini dan melenyapkan mereka. Dalam beberapa hari, kita akan dapat menghilangkan metode pertahanan pada jiwanya. Pada saat itu, kita akan mengetahui segalanya dengan mencari jiwanya.